Di hari-hari terakhir memang banyak orang akan datang memakai nama Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka itu sedang mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, saudara. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menguntungkan bagi dirinya, dia akan menentang orang itu. Nah, ini celaka, saudara, kalau ada orang-orang yang punya niat hati menyampaikan sebenarnya kebenaran, tetapi punya maksud terselubung atau punya kepentingan-kepentingan untuk dirinya sendiri. Sekalipun mungkin ada orang tegur dia tidak sesuai kebenaran, saudara, dia mungkin akan melawan orang tersebut. Nah, itu yang akan muncul di akhir zaman, saudara. Makanya di hari-hari terakhir ini akan banyak pemisahan. Ada orang-orang yang tadinya kita sejalan itu bisa dipisahkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ternyata tidak semua orang yang menyerukan kebenaran itu berasal dari Tuhan. Ada orang yang menyerukan kebenaran, firman Tuhan katakan, demi untuk perutnya, kepentingan-kepentingan dia. Makanya kalau ketika saudara berseberangan dengan kebenaran dengan dia, maka dia akan balik menyerang. Nah, orang-orang yang demikian, saudara, firman Tuhan katakan begini. Oleh karena itu, ayat 6, malam akan menjadi tanpa penglihatan bagimu, gelap. Tidak bisa melihat lagi, saudara, kebenaran. Dan akan menjadi gelap tanpa telaah bagimu. Dia tidak bisa lihat, dia tidak bisa lagi melihat kebenaran, dia tidak bisa lagi melihat terang. Dan matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan siang akan menjadi gelap bagi mereka. Nah, saudara, hati-hati kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan hanya karena ada kepentingan-kepentingan atau mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, maka Tuhan katakan justru kita nanti akan mengalami yang namanya gelap, sehingga kita tidak bisa lagi melihat terang itu. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara, Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya untuk jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran hanya demi mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Amin, Bapak Ibu. Saudara mau menjadi pemberita kebenaran tanpa ada embel-embel, amin. Kita harus tetap murni, pure. Jangan karena hanya ada kepentingan. Kalau orang itu punya kepentingan menyampaikan firman, saudara, ketika nanti ada orang yang mungkin mengkantor dia karena tidak sesuai kebenaran, maka yang tadinya dia, saudara, kelihatannya damai, kelihatannya seorang penuh kasih, itu bisa berbalik, saudara, 180 derajat dan dia menjadi berang orangnya. Nah, dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa tidak semua orang yang menyampaikan kebenaran itu memang artinya benar-benar dari Tuhan. Ada yang menyampaikannya hanya untuk mencari kepentingan. Nah, itu sebabnya di kawanan kecil kita semua saling mengenal, saudara. Saudara mengenal saya juga mengenal saudara semua. Dan kita semua di sini tidak berkumpul untuk mencari keuntungan atau kepentingan secara pribadi. Tetapi kita semua memberitakan kebenaran. Kalau ada sesuatu yang mungkin tidak sepemahaman, biarlah kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain, supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti dalam Mika 3 ini. Ketika orang itu tidak lagi sepemahaman dengan dia, dia berbalik 180 derajat. Padahal yang dahulunya mungkin sepemahaman. Nah, saudara, orang-orang yang demikian firman Tuhan katakan, mereka akan justru menjadi tanpa penglihatan, menjadi gelap. Mereka tidak akan bisa melihat terang. Mereka akhirnya tidak bisa melihat lagi kebenaran. Karena apa? Memberitakan kebenaran demi kepentingan, demi keuntungan pribadi, saudara. Ya, itu ditegaskan kembali lagi di ayat 11. Kalau saudara baca di situ, para pemimpinnya menghakimi demi apa? Uang suap. Dan para imamnya mengajar demi upah.
serta para nabinya menelaah demi perak, tetapi mereka seolah-olah bersandar kepada Yahweh dengan mengatakan, bukankah Yahweh ada di antara kita? Malapetaka tidak akan datang menimpa kita. Nah saudara, berapa banyak saudara hamba-hamba Tuhan yang mengaku katanya hamba Tuhan, yang memberitakan kebenaran, tetapi tidak mau saudara berbicara sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau. Mereka takut saudara, mungkin kehilangan jemaat. Sehingga akibatnya mereka berkata apa saudara? Malapetaka tidak akan datang, semua akan baik-baik saja. Karena apa? Uang saudara, di sini jelas sekali. Mereka seolah-olah bersandar kepada Yahweh. Kelihatannya mungkin begitu rohani, begitu luar biasa. Tetapi nggak berani menyatakan kebenaran. Karena apa? Karena ada kepentingan saudara. Kalau orang Ambon bilang kepeng. Ada kepentingan uang di sana saudara. Cuan ya. Jadi kalau orang tidak mau memberitakan kebenaran saudara, takut hanya demi karena uang atau kepentingan-kepentingan pribadi yang lain, keuntungan, maka dikatakan mereka akan gelap saudara, firman Tuhan katakan. Jangan heran kalau ada orang-orang demikian yang takut memberitakan kebenaran, akhirnya mereka nggak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Walaupun mereka itu menyatakan kebenaran, firman kan yang disampaikan. Mereka tidak menyatakan yang lain. Bahkan kalau saudara mungkin melihat, wah luar biasa saudara, masuk mungkin di gereja itu mungkin hadirat Tuhan bisa kita rasakan. Tapi kembali lagi saudara, kalau kita tidak memberitakan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sekalipun itu membuat orang lain mungkin tidak suka saudara. Ya. Kalau orang hanya memberitakan selalu yang enak di telinga, tentang yang damai, semuanya akan baik-baik saja, malapetaka tidak akan datang menimpa kita, tenang saja, tanda itu belum ada, antikrisnya belum datang, kita akan di-rapture dulu saudara. Haleluya. Kan banyak yang seperti itu saudara. Demi apa? Kepentingannya uang. Kalau ada hamba Tuhan yang berbicara soal kematian daging saudara, ya gak boleh lagi seperti tadi yang kita diskusi di grup ya, Sabat, menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu bukan hari untuk kita, maksudnya di hari Sabat itu kita beribadah itu bisa kapan aja. Tapi Tuhan mau kita menguduskan hari Sabat itu untuk kita tidak melakukan kepentingan pekerjaan kita, kesenangan-kesenangan kita. Nah masalahnya saudara, kalau orang memberitakan tentang Sabat, bagaimana sama gereja saudara? Kalau hari Sabtu itu kan biasanya ada banyak kondangan, acara-acara, belum lagi liburan dan lain sebagainya. Akan sulit saudara. Nah berani nggak kita sampaikan? Ya hamba Tuhan kalau berani saudara dia sampaikan. Kalau ada yang mau terima puji Tuhan. Kalau yang nggak terima ya pada akhirnya mungkin dia akan mengalami yang namanya kerugian-kerugian tadi. Makanya kalau kita tidak berani menyampaikan kebenaran saudara, kita akan menjadi seperti apa yang ditulis dalam Mika 3 ini. Jadi di akhir zaman ini Tuhan mau kita memiliki roh seperti Mika. Saudara lihat dia di ayat berapa ya? Ayat 8 saudara. Nah ini, bandingkan dengan apa yang Mika alami saudara. Di ayat 8 dikatakan begini, namun aku telah menjadi penuh kuasa oleh roh Yahweh, roh HaKodes ya, dan keadilan dan kuasa untuk memberitakan kepada Yakub mengenai pelanggarannya dan kepada Israel mengenai dosanya. Nah ini yang benar, menegur dosa, menegur yang salah. Banyak hamba Tuhan gak berani saudara tegur, memperbaiki sesuatu yang salah. Karena apa? Karena takut. Nah kalau kita melepaskan diri dari setiap kepentingan uang dan lain sebagainya, saudara kita akan menjadi pemberita-pemberita kebenaran yang sejati di akhir zaman ini. Saya pribadi saudara, berapa kali diuji sama Tuhan. Ada saudara-saudara kita di sini saksinya. Yang Tuhan kirimkan orang-orang yang lumayan berpengaruh secara keuangan. Tetapi ketika saya berbicara kebenaran saudara, mereka tidak terima.
Mereka mau kebenaran yang saya sampaikan harus sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, sekarang di situ kita diuji, saudara. Apakah saya mau ikut apa yang mereka katakan, atau saya tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan, sekalipun orang-orang yang berpengaruh ini yang mungkin punya artinya kesempatan lah untuk membantu pelayanan yang saya sedang rintis. Itu Tuhan uji, saudara. Dan akhirnya saya harus memilih di pihak Tuhan, sekalipun saya harus kehilangan banyak hal, saudara. Karena saya ingat ayat ini. Jadi Mika itu berdiri dengan kuasa daripada roh Yahweh, saudara. Dan keadilan dan kuasa untuk memberitakan kepada Yakub mengenai pelanggarannya dan kepada Israel mengenai dosa-dosanya. Jadi berani, saudara, berdiri di pihak Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Di dalam kemarin siapa yang sharing ya? Pak Yones ya. Mazmur 24 itu siapa yang boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan? Mereka yang murni hatinya, bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada sumpah palsu, penipuan, yang berani berkata, berani memegang sumpah sekalipun rugi. Saudara mau menjadi pemberita kebenaran di akhir zaman, amin. Jangan kompromi dengan apapun, saudara. Ini Tuhan ajar kepada saya, saudara ya. Waktu 2 minggu lalu, saya sedang lihat di YouTube. Terus Tuhan kasih saya lihat satu ayat yang dimana Daud berkata, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena engkau telah menuntun aku di gunung yang terlalu tinggi bagiku. Jadi Daud tahu bahwa gunung ini terlalu tinggi buat dia. Dia nggak bisa naik ke atas tanpa kalau Tuhan yang tarik dia. Nah, jadi saya pribadi mengalami, saudara, bagaimana Yeshua HaMashiach itu menjadi batu karang yang teguh, yang menuntun saya bisa naik ke gunung yang lebih tinggi itu. Sekalipun dengan kekuatan saya, sebenarnya saya nggak mampu, saudara. Kalau mau berpikir, kadang-kadang secara terlintas secara manusia, Tuhan, apakah saya ini benar nggak menjalankan pelayanan? Apakah saya terlalu ekstrim mungkin, atau saya terlalu tidak bisa sedikit lebih lembut lah sama orang begitu. Tetapi Tuhan menegur saya, saudara. Tuhan katakan, jangan pernah menurunkan standar kebenaran, sekalipun kamu rugi. Saya katakan, Tuhan, ini seperti gunung yang terlalu tinggi bagi saya, Tuhan. Saya nggak sanggup. Artinya kalau mau dipikir-pikir, kenapa Tuhan nggak tuntun dalam pelayanan yang seperti hamba Tuhan pada umumnya lah, teman-teman saya yang sudah berhasil semua itu. Tuhan bilang, kalau kamu turunkan standar kebenaran, kamu akan jadi sama seperti mereka. Kamu akan diberkati, kamu akan dipakai dengan luar biasa. Tetapi belum tentu kamu diperkenan oleh Tuhan. Jadi Tuhan ajar begini, saudara. Engkau diurapi oleh Tuhan, dipakai dengan begitu dahsyat, diberkati dengan luar biasa, belum tentu engkau diperkenan sama Tuhan. Kalau kita nggak berdiri di pihak Tuhan, kebenaran, bisa-bisa, saudara, kita akan terlempar. Nah, jadi mari jangan turunkan standar kebenaran hanya demi karena uang. Amin, Bapak Ibu. Tetap beritakan kebenaran, sekalipun kita harus rugi, sekalipun mungkin ada orang-orang yang akan berbalik menyerang kita, saudara. Itu sudah konsekuensi. Jadi Tuhan mau saudara dan saya menjadi pemberita-pemberita kebenaran di akhir zaman ini dengan murni. Haleluya. Amin, saudara. Saudara mau? Coba katakan sama-sama, saya mau menjadi pemberita kebenaran yang murni di akhir zaman. Saudara, lewat teknologi yang ada zaman ini, kita bisa akses apa saja, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Saudara, kita akan melihat begitu banyak, saudara, ada pokoknya video-video rohani lah semua. Tetapi berapa banyak yang menyatakan kebenaran, berapa banyak yang mau menyerukan tentang umat Tuhan supaya berjaga-jaga di akhir zaman ini. Kalau saudara lihat, saya bukan mau menghakimi, mohon maaf kalau ada
hamba Tuhan yang nanti menyaksikan video kawanan kecil ini dengan penuh kerendahan hati, saya mau katakan, saya minta maaf, saya bukan mau menyinggung, tetapi saudara, berapa banyak orang yang berkata damai, fokusnya hanya kepada dunia. Engkau diberkati, bukan berarti kita sebagai orang pengikut Tuhan gak diberkati, saudara. Tetapi yang Tuhan mau di hari-hari terakhir ini, kita itu firman ketabahan supaya kita meninggalkan kefasikan dosa dan mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan. Seperti yang Mika lakukan di Mika 3 ayat 8 tadi, saudara. Lalu ayat 9 dibilang begini, aku minta dengarkanlah ini, hai pemimpin keluarga Yakub dan para penguasa keluarga Israel, hai orang-orang yang membenci keadilan dan semua orang yang merusak kebenaran. Kenapa dikatakan merusak kebenaran, saudara? Merusak kebenaran itu seperti memperkosa kebenaran. Karena apa? Karena mereka memberitakan firman yang baik-baik saja demi karena ada kepentingan uang. Itu Tuhan gak suka, saudara. Maka Mika berdiri dengan tegas karena ada roh Yahweh pada dia. Dan dia berani untuk menyatakan pelanggaran kesalahan daripada Israel. Sekarang hamba Tuhan berani gak, saudara? Berani gak menegur jemaat atau pengerjanya yang orang kaya kalau dia berbuat dosa? Saya ini melayani lama, saudara, di gereja mega church, gereja yang besar. Dan saya mendapati, saudara, banyak sekali hamba Tuhan gak berani tegur, saudara, orang-orang yang beruang atau punya jabatan. Gak berani. Sekalipun sudah dosa nyata-nyata, gak ada yang berani, saudara. Karena apa? Ada kepentingan di sana. Mari sama seperti Mika, saudara, ya. Kita belajar untuk mentaati Tuhan, menyerukan kebenaran, saudara. Sekalipun kita harus rugi. Yang mau katakan amin. Haleluya. Oke, yang berikut, saudara, kalau yang tadi itu di Mika, sekarang kita akan lihat, saudara, Yeremia 23, saudara, ya. Sebentar, Yeremia 23, nanti saudara lihat mulai dari ayat 9 di situ. Kita akan lihat mulai dari ayat yang 9-nya. Nah, kalau Yeremia 23 ini, saudara, berbicara nabi-nabi palsu yang dicela. Jadi Yeremia melihat, ya saudara, di ayat 9 dikatakan, hatiku menjadi hancur di dalam diriku karena para nabi. Seluruh tulangku gemetar, aku menjadi seperti seorang pemabuk dan seperti seorang yang pingsan oleh anggur, oleh sebab Yahweh dan oleh karena kekudusan firman-Nya. Saudara, Yeremia melihat, saudara, apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu bagi bangsa Israel. Itu Yeremia gemetar, saudara, karena dia merasakan kekudusan firman-Nya. Dia tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak berbicara kepada nabi-nabi yang menyerukan damai-damai ini, saudara. Tetapi Yeremia sedang menyatakan satu penghakiman dari Tuhan bagi Israel. Makanya dia kayak orang, apa, saudara, mabuk. Kalau saya bayangkan begini, kalau saudara di akhir zaman Tuhan taruh firman tentang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, lalu saudara diajarkan Tuhan untuk mempersiapkan diri, firman ketabahan, mematikan daging, meninggalkan dunia. Lalu kita fokus untuk mengejar kekudusan, kesempurnaan. Lalu tiba-tiba ada orang lain berkata, dunia akan baik-baik saja, saudara-saudara. Tuhan akan berkati saudara. Tuhan pasti akan pulihkan saudara. Kira-kira gimana, saudara? Kita yang mendengarnya. Pasti saudara alami seperti yang Yeremia alami. Betul nggak, saudara? Kenapa sih dia harus berbicara seperti itu? Ini bukan waktunya lagi seperti itu. Ini waktunya di mana Tuhan sedang mempersiapkan umatnya supaya mereka menyongsong Tuhan. Tuhan datang dan kita berjaga-jaga. Bukan lagi firman soal susu. Saya mendapati, saudara, ada orang-orang yang
Dari tahun ke tahun demikian tetap berbicara masalah yang sama. Coba saudara perhatikan gereja-gereja, mohon maaf. Kenapa selalu terjadi perpecahan, saudara? Kalau pecah, nanti yang satu bikin gereja baru. Pecah lagi, bikin gereja baru. Kenapa saudara bisa terjadi seperti itu? Pernah nggak lihat? Pernah nggak alami? Saya ini orang yang selalu mengalami perpecahan gereja, saudara. Jadi saya tahu. Karena firman-Nya itu terus, saudara. Seputar-seputar itu nggak pernah mematikan daging, ya, menegur yang salah, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kalau kita itu artinya benar-benar hidup dalam kebenaran, takut akan Yahweh, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, kita nggak akan pernah pusing dengan soal-soal perpecahan gereja, saudara. Perpecahan gereja terjadi karena apa? Karena ada ambisi-ambisi, saudara, dari hamba-hamba Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Harusnya. Nah, jadi Yeremia merasakan, saudara, bagaimana seperti seorang yang mabuk, pingsan oleh karena anggur. Dia merasakan kekudusan firman Tuhan. Nah, terus ayat 10 dia katakan, sebab negeri ini penuh dengan orang-orang berzina. Negeri ini berkabung karena kutuk. Padang rumput di gurun menjadi kering. Jalan mereka jahat dan kekuatan mereka tidak benar. Ayat 11, sebab baik nabi maupun imam menjadi cemar. Ya, aku telah menemukan kejahatan mereka di dalam baitku, firman Yahweh. Nah ini, bagaimana Yeremia nggak gemetar, saudara? Dia melihat baik nabi maupun imam semuanya cemar. Di baitnya Tuhan mereka melakukan perzinahan. Di baitnya Tuhan mereka melakukan kejahatan, saudara. Berapa banyak gereja tidak berani menegur kalau ada hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang melayani di altar, tetapi hidupnya tidak pernah menjaga kekudusan dan kemurnian. Berani, saudara? Jadi Tuhan itu, apa ya, saudara, hati Tuhan itu begitu sakit ketika dia melihat bangsa Israel, baik imam, nabi pun melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Lalu nabi-nabi ini dengan entengnya berkata semuanya tenang, aman, damai. Tuhan pasti berkati kamu, berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Nah, saudara, lihat lagi ayat 12. Sama dengan Mika alami tadi, saudara, ya. Maka jalan mereka akan menjadi seperti tempat yang licin di dalam kegelapan. Mereka akan terhalau dan jatuh karenanya. Sebab aku akan memberikan petaka ke atas mereka, yaitu pada tahun penghukuman mereka, firman Yahweh. Nah ini. Jadi kalau ada hamba Tuhan di akhir zaman tidak berani menyatakan atau menegur dosa, dikatakan jalannya akan menjadi gelap, licin. Saya pribadi nggak mau, saudara, berjalan dalam gelap dan licin. Ada yang mau berjalan dalam gelap dan licin? Pasti nggak ada yang mau, saudara. Kalau namanya gelap, licin, bisa terpleset, saudara, jatuh, betul nggak? Nah, kita ini sedang berjalan memang di dalam dunia ini penuh dengan kegelapan. Tetapi kalau kita berjalan dalam kebenaran, firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi kalau kita berjalan dalam kebenaran, artinya kita nggak kompromi dengan apapun, sekalipun kita berjalan dalam dunia yang gelap ini, saudara, kaki kita tidak akan pernah terantuk atau terpleset, saudara. Tapi banyak orang yang tidak berjalan dalam kebenaran, tidak mau hidup di dalam kebenaran itu, mereka berjalan dalam kegelapan dunia ini. Mereka bisa tersandung atau terpleset dan pada akhirnya jatuh. Itu yang Tuhan gambarkan kepada Yeremia mengenai nabi-nabi dan juga imam-imam yang melakukan kejahatan di bait sucinya Tuhan. Mereka nggak takut dan gentar, saudara, ya. Nah, ayat 14 lagi, saudara, kita lihat. Aku juga telah melihat suatu hal yang mengerikan di antara para nabi Yerusalem. Mereka melakukan perzinahan dan berjalan dalam kebohongan.
dan mereka menguatkan tangan para pelaku kejahatan sehingga tidak ada seorang pun berbalik dari kejahatannya. Mereka semua telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Hamba Tuhan dan hamba Tuhan saling menyokong untuk sesuatu yang kebohongan, saudara. Ngeri sekali. Berapa waktu yang lalu, waktu lagi zaman lagi gencar-gencarnya, saudara, orang menerima tanda itu, hamba Tuhan dan hamba Tuhan saling menopang satu dengan yang lain. Oh, apa itu? Itu bukan tanda antikristus. Saling meneguhkan satu dengan yang lain. Betapa mengerikan, saudara. Saya yang mendengar hal itu, mungkin saudara, Bapak Ibu juga mendengar hal itu, mungkin saudara cuma bilang, luar biasa ya. Karena kita sudah tahu kebenaran, saudara. Tetapi memang Yeremia melihat mereka saling menguatkan tangan mereka selaku semua yang pelaku kebohongan dan kejahatan. Bayangkan. Sesuatu yang menentang kebenaran, sesuatu yang melanggar apa yang Tuhan Tuhan perintahkan, artinya kita nggak boleh itu terima. Dan lebih spesifik lagi tentang tubuh kita ini kan bait sucinya Tuhan, saudara. Jangan kita cemari, jangan kita masukkan sesuatu benda asing dalam hidup kita. Tapi mereka saling menyokong satu dengan yang lain. Bahkan lebih celakanya ini, bukan imam-imam biasa, saudara. Bukan nabi-nabi biasa, ini kelas-kelas. Ya, saudara tahu sendirilah ya. Jadi Yeremia melihat itu, dia gemetar karena dia tahu, aduh ini celaka. Nah, saudara, jadi Tuhan bilang mereka semua yang telah menjadi seperti Sodom dan Gomora di hadapanku. Hanya tunggu waktu aja, saudara. Tinggal menunggu waktu penghakiman. Nah, kita yang sudah sadar, yang sudah tahu, kita harus mengambil bagian seperti Mika dan Yeremia. Tetapi kalau saudara lihat, Yeremia dan Mika itu selalu dibenci oleh orang-orang Israel. Terutama Yeremia selalu dibenci oleh raja-raja Israel. Karena apa? Selalu dikatakan, kamu nabi yang tidak berbicara yang baik. Selalu kalau kamu datang, berbicara sesuatu yang tidak baik. Mungkin orang bilang, Ibu C ini, Ibu Mariana ini, Bu Sofi dan lainnya. Kalau datang selalu nggak pernah bicara firman tentang sesuatu yang enak-enak di telinga. Ya karena memang begitu, saudara. Karena kita ada di akhir zaman dan menyaksikan semua kejahatan dan kebohongan yang terjadi di baitnya Tuhan, maka kita nggak akan bisa berdiam, saudara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menyatakan kebenaran? Amin, saudara. Di beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah, ada yang komentar di channel YouTube. Dia bilang, sudah semakin sedikit hamba Tuhan yang berbicara firman yang keras untuk mempersiapkan umat Tuhan masuk di dalam masa kesukaran itu. Mungkin kita ini tinggal golongan yang sedikit, saudara. Seperti Yeremia. Yeremia itu cuma satu dari sekian banyak nabi yang berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sisanya, saudara, nabi-nabi itu bernubuat palsu untuk menyenangkan raja. Nah itu, jadi kita ada di sini, saudara. Kita yang melihat peristiwa-peristiwa ini terjadi di akhir zaman. Saya mau katakan, mari tetap berdiri seperti Mika, seperti Yeremia. Nyatakan kebenaran tanpa kompromi. Karena Tuhan itu nggak pernah kompromi apapun, saudara, terhadap dosa dan kejahatan. Dia Tuhan yang maha kasih, betul. Tetapi bukan berarti dia membebaskan orang dari kesalahannya. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Ya. Lalu saudara, ayat 15 dikatakan begini. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman mengenai para nabi itu. Lihatlah, aku akan membuat mereka makan pohon pahit dan membuat mereka minum air empedu. Karena dari nabi-nabi Yerusalem telah menyebar kefasikan ke seluruh negeri. Ngeri sekali. Yerusalem itu pusat penyembahan, saudara. Jadi kalau dari Yerusalem saja sudah nggak benar, itu Tuhan dikatakan firman Tuhan, mereka akan menjadi pohon pahit. Kalau pohonnya pahit, pasti kecabang-cabangnya akan pahit semua. Betul nggak, saudara? Nah, kalau dari gereja Tuhan yang adalah sebagai
wakilnya Tuhan di bumi ini, itu saja sudah memberitakan ketidakbenaran. Lalu bagaimana dengan kalau hamba-hamba Tuhan sudah tidak memberitakan kebenaran, bagaimana nasib umat Tuhan yang mendengar? Makanya Tuhan katakan mereka jadi seperti pohon yang pahit menyebar ke seluruh negeri. Oleh karena orang-orang ini, maka begitu banyak orang percaya pada akhirnya menerima tanda binatang itu, saudara. Menyebarkan, oh Bapak ini katakan, pendeta ini katakan, hamba Tuhan ini katakan, boleh begini. Saudara, mari jadi seperti Yeremia di akhir zaman. Amin. Ayat 16. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman, janganlah mendengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka membuatmu bodoh. Mereka mengucapkan penglihatan dan hati mereka sendiri, bukan dari mulut Yahweh. Nah ini celaka, saudara. Di akhir zaman, ya, banyak yang seperti ini. Lalu ayat 17, dengan terus-menerus mengatakan kepada orang-orang yang merendahkan aku, Yahweh berfirman, bagimu akan datang damai sejahtera, dan kepada setiap orang yang berjalan menurut kekerasan hatinya, mereka telah mengatakan, malapetaka tidak akan menimpa atasmu. Sehingga akibatnya mereka membuat orang terperosok ke dalam jurang kebinasaan. Orang yang keras hati sudah dikasih tahu kebenaran, saudara, nggak mau berpaling kepada kebenaran itu. Bukannya ditegur, malah apa, saudara? Oh, nggak apa-apa, malah petaka tidak akan menimpamu. Ini celaka sekali, saudara. Kalau sampai di akhir zaman hamba-hamba Tuhan tidak berani menyerukan kebenaran, masih berkompromi dengan dosa, akibatnya banyak umat Tuhan yang akan binasa. Makanya firman Tuhan katakan, orang buta menuntun orang buta, akhirnya masuk ke dalam lubang, ke jurang sama-sama, saudara. Nah, oke, kita lanjut, saudara, ya. Ayat 18. Sebab siapakah yang telah berdiri di dewan Yahweh dan memerhatikan serta mendengar firman-Nya? Siapakah yang telah memerhatikan firman-Nya dan mendengarkannya? Lihatlah, badai dari Yahweh telah bergerak dalam murka-Nya bagaikan angin puting beliung. Ia akan menimpa kepala orang-orang jahat. Saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa hari itu akan datang dengan tiba-tiba. Tuhan katakan, hari yang dikatakan penuh dengan kegeraman. Dikatakan pahlawan pun akan menangis. Hari itu badai dari Tuhan akan datang segera, saudara. Dan waktu badai itu terjadi, saudara, banyak orang tidak sadar. Karena apa? Karena nubuatan, perkataan daripada imam dan nabi yang selalu berkata damai sejahtera. Tidak akan terjadi apa-apa. Dunia masih lama, Tuhan masih lama akan datang. Lalu tiba-tiba badai dari Tuhan itu datang. Ayat 20, saudara. Murka Yahweh tidak akan kembali sampai dia melaksanakan dan sampai dia mewujudkan maksud hatinya. Pada hari-hari terakhir, kamu akan memahami hal ini dengan pengertian. Nah, orang-orang seperti saudara dan saya yang selalu taat kepada kebenaran akan mengerti. Tapi mereka tidak akan pernah mengerti, saudara. Makanya jangan pernah turunkan standar kita kalau kita mau berbicara kebenaran, siapapun dia, saudara. Kayak Ibu Cei nggak pandang mau dia tinggi jabatannya, berbicara kebenaran, ya kebenaran. Karena firman Tuhan katakan kita harus lebih takut kepada Elohim daripada kepada manusia. Saya pribadi diajar Tuhan, saudara. Saya nggak takut berbicara. Mau kamu mau orangnya ada uang, mau berpengaruh, saya nggak takut. Saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Amin. Saudara, gambaran Mazmur 24 itu yang orang boleh naik ke gunung Tuhan, siapakah itu nanti sebenarnya saya akan singgung di pembahasan rapture.
Tapi saya singgung sedikit aja. Naik ke gunung Tuhan itu berbicara secara roh itu sebenarnya rapture. Mereka yang murni hatinya, bersih tangannya, tidak mengucapkan sumpah palsu, mereka yang tidak menerima suap, mereka yang apalagi saudara, tidak melakukan kejahatan. Nah, kalau mau rapture ya harus ikut syarat-syarat ini. Banyak orang tidak mengerti, saudara. Berbahagialah kita di kawanan kecil yang boleh memahami ini, saudara ya. Terus yang lebih celaka lagi begini, saudara. Ayat kita loncat ke ayat 25 ya. Ayat 25 dari Yeremia 23 ini dikatakan begini, aku telah mendengar apa yang diucapkan para nabi. Mereka bernubuat palsu di dalam namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong. Nah, yang 27 ini saudara, Tuhan tekankan lagi. Yang berencana untuk membuat umatku apa saudara? Melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakanku karena Baal. Melupakan namaku karena Baal. Saya singgung kemarin yang di ibadah Jumat tentang satu generasi di dalam hakim-hakim yang melupakan Yahweh karena tidak diajarkan. Sama saudara, ada orang-orang yang bernubuat lewat mimpi juga yang membuat akhirnya orang lupa kepada nama Tuhan. Ini saya dapat WA saudara. Ada seorang yang WhatsApp ke saya sudah lama. Dia bilang, Pak, karena saya pasang status tentang nama Yeshua Mashiach dan Yahweh. Dia bilang begini, Pak, saya itu bermimpi. Dan di dalam mimpi itu, Tuhan berkata, anakku, namaku bukan Yahweh, namaku bukan Yeshua HaMashiach. Sejak saat itu, ketika saya mendengar nama itu, saya selalu merasa enggak damai sejahtera. Nah saudara, ini mimpi. Saya bilang, ibu, ini seorang wanita. Mimpi ibu bukan standar kebenaran, bu. Ingat, standar kebenaran itu harus firman. Jangan ibu pakai mimpinya ibu itu sebagai standar kebenaran. Bahkan ada orang kedua yang mengatakan, oh dia bermimpi, suaminya ada di satu pintu, ya ada tulisan YHWH, bingung sendiri katanya suami di situ. Loh saudara, itu kan mimpimu, bukan kebenaran saudara. Amin saudara. Apakah kita harus percaya dengan mimpi dia yang tidak sesuai dengan kebenaran? Mohon maaf saya bilang, patokan kami bukan mimpimu. Patokan saya adalah firman. Kalau kamu merasa itu bukan nama Tuhan dan kamu bingung, ya sudah, silakan, Tuhan nggak pernah pilih kok. Tapi jelas di sini saudara dikatakan bahwa ada orang-orang yang bermimpi, yang berencana membuat umatku melupakan namaku lewat mimpi-mimpi mereka saudara. Dan itu sering saya lihat, sering ada di Facebook. Semua orang menghujat nama itu saudara, oleh karena mimpi-mimpi ini. Jadi mereka pakai standar mimpi si A, si B sebagai kebenaran. Bukan firman, tapi yang mereka pakai itu mimpi. Ada lagi satu orang lagi, dia bilang begini, Pak, saya bermimpi. Dalam mimpi itu ada setan datang kepada saya. Saya berdoa dalam nama Yesus HaMashiach, setan itu nggak datang. Apa setan itu nggak menjauh. Wah, di dalam mimpi itu saya berdoa dalam nama Yesus HaMashiach, setannya nggak pergi. Waktu saya ucapkan yang lain, wah, setannya pergi. Kenapa bisa seperti itu Pak ya? Saya bilang karena kamu gak percaya nama itu. Makanya mimpi kamu itu tidak sesuai dengan kebenaran. Orang lain tidak mengalami hal yang sama seperti apa yang kamu alami. Kenapa dia bisa alami begitu? Karena kamu tidak percaya. Ingat saudara, ada cerita di dalam firman Tuhan, anak-anak Skewa. Mereka itu kan mengusir setan pakai nama Yesus HaMashiach, betul? Saudara pernah baca ceritanya anak-anak Skewa? Mereka usir setan dalam nama Yesus HaMashiach. Keluar, keluar. Setannya saudara bukan keluar, dia balik telanjangi ini anak-anak Skewa. Sekarang pertanyaan saya saudara, apa bedanya sih nama yang mereka ucapkan dengan yang murid-murid ucapkan tetapi setannya keluar?
Apa bedanya saudara? Nama yang sama. Dia katakan Yeshua HaMashiach dari Nazaret. Aku perintahkan, aku kutuk engkau keluar. Ya, yang ada saudara, setannya bilang begini, Yeshua saya kenal, Paulus saya kenal, kamu siapa? Langsung ditelanjangi saudara. Namanya sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka menggunakan nama itu, mereka nggak percaya saudara. Makanya iblisnya bukan lari, yang ada iblis telanjangi orang itu. Jadi makanya hati-hati dengan mimpi. Ada orang-orang yang berusaha untuk membuat orang lain lupa nama Tuhan hanya karena mimpi. Makanya saya katakan, bukan berarti salah kita bermimpi bernubuat saudara. Tapi kalau tidak ada dasar kebenarannya, jangan kita percaya. Karena hamba-hamba Tuhan, nabi dan para imam-imam banyak yang menyatakan mimpi yang membuat umat Tuhan akhirnya lupa kepada nama Yahweh, saudara, ya. Oke, ayat 28 sedikit lagi. Nabi yang padanya ada mimpi, biarlah dia menceritakan mimpinya. Dan yang padanya ada firmanku, biarlah dia membicarakan firmanku. Nah ini saudara, dengan setia. Apakah sangkut pautnya jerami dengan gandum? Firman Yahweh. Tuhan bilang begini, ada nabi yang punya mimpi, silakan kasih cerita mimpi. Dan yang padanya ada firman yang daripadaku, biarlah dia bicarakan firman. Saudara mau pilih yang mana? Mau mendengar mimpi orang yang membuat kita melupakan nama Tuhan, atau kita mau berpegang kepada kebenaran firman? Nah, makanya jangan terlalu percaya saudara. Kalau ada orang yang bermimpi tentang membuat kita melupakan nama Tuhan dan akhirnya kita menolak nama Tuhan itu. Tuhan bilang di sini ayat 28, kalau ada nabi yang berbicara dalam mimpinya, silakan dia berbicara. Tetapi biarlah kalau ada yang mau berbicara firmanku, biarlah dia tetap membicarakan firmanku dengan setia. Apakah sangkut pautnya jerami dan gandum? Firman Yahweh. Nanti pada satu kelak Tuhan akan buktikan siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang gandum, siapa yang ilalang. Itu akan dipisahkan. Amin Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Nah, ayat 30. Dengan demikian lihatlah aku menentang para nabi, firman Yahweh, yang mencuri firmanku masing-masing dari sesamanya. Lihatlah aku menentang para nabi, firman Yahweh, yang menggunakan lidahnya dan mengucapkan firman. Lihatlah aku akan melawan orang-orang yang menubuatkan mimpi-mimpi palsu, firman Yahweh, dan menceritakannya serta menyebabkan umatku sesat oleh kebohongan mereka dan oleh kelakuan sembrono mereka. Padahal aku tidak mengutus mereka maupun memerintahkan mereka, karena mereka sama sekali tidak berguna untuk umat ini. Firman Yahweh. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jadi Tuhan mau kita semua berpegang kepada kebenaran. Kalau ada orang yang menyatakan mimpi-mimpinya yang membuat kita melupakan nama Tuhan, maka jangan mudah kita percaya saudara. Amin. Kalau ada yang bernubuat tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita percaya saudara. Apalagi yang berkata, oh aman, damai, dunia ini masih akan lama, nikmati, saudara akan menjadi kepala, bukan ekor. Saudara akan diberkati, kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke dalam rumahmu, dan engkau akan bersenang-senang. Memang ada ayatnya saudara. Tetapi kekayaan bangsa-bangsa yang dimaksud di situ adalah Yeshua HaMashiach. Ia akan menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa yang akan menerimanya. Itu bukan berbicara emas, perak, harta saudara. Tapi ini ditafsirkan bahwa kekayaan orang fasik akan masuk ke dalam lumbung-lumbungmu. Sehingga akibatnya apa saudara? Orang-orang melupakan nama Tuhan. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya rindu kita berdiri seperti Mika dan Yeremia. Berdiri di pihak kebenaran. Jangan pernah takut menyatakan kebenaran. Jangan pernah takut menyatakan satu kesalahan. Mari pegang sumpah sekalipun rugi. Pegang kebenaran. Dan jangan biarkan orang-orang yang datang dengan nubuatan mimpi-mimpi yang tidak berasal daripada Tuhan,
yang membuat kita melupakan nama Tuhan. Jangan, saudara. Tetap berdiri di pihak Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan satu ayat, saudara. Kenapa kita harus berdiri di pihak Tuhan dan terus menyerukan supaya kita berjaga-jaga? Karena ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 2-10. Mari sama-sama kita akan baca ayat ini dengan suara yang keras. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2-10. Sebagai ayat penutup bagi kita malam hari ini. Sebelum nanti kita akan tutup ibadah ini dan kita akan lanjutkan dengan sesi sharing ya. 1 Tesalonika 5 ayat 2-10. 3, 2, 1. Karena kamu sendiri mengetahui dengan cermat bahwa hari Yahwe datang sedemikian rupa seperti pencuri pada waktu malam. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka. Sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung. Dan mereka sama sekali tidak bisa luput. Namun kamu, hai saudara-saudara, kamu tidak berada dalam kegelapan, sehingga hari itu dapat menyergap kamu seperti pencuri. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau dari kegelapan. Jadi kemudian kita jangan sampai tertidur seperti juga orang-orang yang lain. Sebaliknya kita harus berjaga-jaga dan sadar, karena mereka yang tidur, mereka tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk, mereka mabuk pada waktu malam. Tetapi kita selagi siang, kita harus sadar sambil mengenakan baju sirah iman dan kasih, serta ketopong pengharapan keselamatan. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach yang telah mati demi kita, supaya entah kita dapat berjaga-jaga atau tidur, kita dapat hidup bersama dengan Dia. Ayat ini mengandung satu pengertian yang dalam, saudara. Ya, banyak orang yang berkata mungkin aman damai, tetapi sebenarnya kedatangan Tuhan itu sudah di ambang pintu. Sedikit waktu lagi, saudara, maka kedatangan Tuhan akan datang seperti pencuri bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Amin, saudara. Saudara mau berjaga-jaga? Dikatakan di sini, saudara, kalau kita ada di dalam Yeshua HaMashiach, maka ketika kita berjaga-jaga ataupun tidur, ini ada dua pengertian. Kita dapat hidup bersama dengan Dia. Kalau orang tidur, sebenarnya kalau pencuri kan dia nggak tahu sebenarnya dia datang, betul? Tapi kenapa dikatakan supaya entah kita berjaga-jaga atau tidur, kita dapat hidup bersama dengan Dia. Nah, ada dua pengertian yang Tuhan taruh di hati saya. Yang berjaga-jaga ini yang masih hidup, saudara. Yang sudah tidur, mati di dalam Tuhan, dia juga akan tetap hidup bersama dengan Elohim, Yeshua HaMashiach. Makanya kalau kita meninggal dalam Tuhan, kita tidur, kita sedang istirahat, sedang menunggu hari itu tiba. Tetapi bagi kita yang masih hidup, mari berjaga-jaga Bapak Ibu. Amin. Jadi entah kita berjaga-jaga, entah kita sudah tidur, sudah meninggal, yang penting kita di dalam Tuhan, maka kedatangan Tuhan tidak akan seperti pencuri bagi orang yang berjaga-jaga. Tapi kedatangannya seperti pencuri bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Oleh karena itu malam hari ini, mari tetap menjadi pemberita-pemberita kebenaran tanpa kompromi, nyatakan yang salah, tegur yang salah. Mari tetap berdiri di pihak Tuhan. Jangan biarkan saudara kebenaran yang sudah kita terima digagalkan oleh karena nubuatan, mimpi-mimpi yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang membuat akhirnya kita melupakan nama Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau menjadi pemberita kebenaran di akhir zaman tanpa kompromi? Coba yang mau katakan, saya mau. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Bapa Yahweh menolong setiap kita semua supaya kita terus hidup di dalam kebenaran dan kita tetap berjaga-jaga. Kalaupun Tuhan izinkan kita tidur,
biarlah kita tidur di dalam Elohim. Artinya meninggal dalam Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, saudara dan saya layak untuk diangkat bersama di dalam peristiwa Rapture. Nanti ini akan saya bahas di hari Kamis. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, "Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel." Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu?" Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya." Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata,
"Tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang." Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.